Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pembuatan website dan toko online. Disusun oleh Nimas Ayu Rara Santang, NIM B112021069118, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi khususnya internet sangat berpengaruh pada kehidupan, salah satunya pada bidang perdagangan. Perdagangan mengalami perubahan dalam hal proses jual dan beli, marketing produk. Proses perdagangan ini lebih dikenal dengan istilah electronic commerce atau bisa disingkat dengan e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. E-commerce dapat memberikan banyak perubahan dalam hal proses perdagangan jika proses jual beli konvensional mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung, maka dengan e-commerce hal tersebut tidak diperlukan lagi. Pembeli bisa melakukan transaksi di kota yang berbeda tanpa harus bertemu dan komunikasi bisa dilakukan menggunakan internet. Untuk memulai berjualan secara online, kita harus membuat toko online dengan membeli domain dan website hosting. Website hosting merupakan sebuah perangkat komputer yang tersambung dengan layanan internet yang berfungsi untuk menyimpan data-data website agar nantinya bisa diakses siapa saja. Kemudian menginstal WordPress untuk bisa membuat toko online. Diartikan secara umum, toko online merupakan toko yang seluruh proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang menggunakan oleh pembeli dan penjual, tentunya untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual dan beli. Sedangkan dalam artian secara luasnya, toko online merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Pembeli akan ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Tujuan dari penulisan pembuatan laporan tentang website dan toko online ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu web hosting. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan website. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah masang toko online di website kita. Yang keempat, pengembangan toko online dengan membuat katalog toko. Pada landasan teori, laporan penyusunan pembuat rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan layanan web hosting, yang kedua cara pembuatan web hosting, yang ketiga memasang toko online di website, dan yang keempat adalah pengembangan toko online dengan membuat katalog toko online. Bab 2, landasan teori. Yang pertama adalah konsep dasar website. Pada era modern mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal. Penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai sektor secara daring. Kini berbagai informasi tersedia dan dapat diakses menggunakan internet melalui website untuk situs web. Website sendiri merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain, subdomain yang berada di dalam World Wide dan web, atau dapat disingkat dengan www di internet. Menurut Gregos 2000 adalah homepage berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawahnya homepage atau child page berisi hyperlink ke halaman dalam web. Sedangkan menurut Hakim Lukmanul 2004, website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website tersebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain atau hypertext, baik antara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server di seluruh dunia yang halamannya dapat diakses dan dibaca melalui seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Pengertian dari domain dan web hosting. Domain atau bisa disebut
dengan nama domain atau URL Uniform Research Locator adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Dengan kata lain, domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia. Contohnya adalah www.box.co.id atau www.cateringkita.com. Contoh nama domain bereksistensi di lokasi negara Indonesia adalah .id, .co.id, .acid, .go.id, .milid, .orid, .schid, .webid, .desa.id. Web hosting merupakan layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar dapat diakses secara online melalui perangkat desktop, smartphone, maupun tablet. Tanpa adanya hosting, pengguna tidak dapat mengonlinekan website sehingga perlu berlangganan pada layanan hosting dalam pengembangan website. Cara kerja web hosting yaitu yang pertama, server hosting menyimpan berbagai file yang dibutuhkan oleh website, misalnya gambar, video, skrip, database website, dan lain-lain. Yang kedua, pengunjung yang mengetik domain website Anda pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga, browser meminta server hosting mengirim file website ke browser. Dan yang keempat, server mengirimkan file yang dibutuhkan pada browser. Pengunjung dapat mengakses website Anda. Jenis-jenis web hosting ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, shared hosting merupakan sebuah layanan hosting di mana sebuah akun hosting diletakkan bersama-sama beberapa akun hosting lainnya dalam satu server yang sama, memakai service bersama-sama. Keuntungan dari shared hosting adalah harganya yang murah, namun kerugiannya adalah tingkat privasi dan performa yang tidak sebaik dictate hosting. Kelebihan dari shared hosting sendiri adalah harga ekonomis. Yang kedua, server hosting sepenuhnya dikelola dan dirawat oleh penyedia hosting, cocok untuk pemula, fasilitas lengkap mulai dari disk space, ultimate bandwidth, database, hingga SSL. Sedangkan kekurangan dari shared hosting adalah jika user menggunakan fasilitas berlebihan, website user lain dapat ikut merasakan dampaknya. Yang kedua, adanya limit penyimpanan file dan fasilitas server. Yang kedua, virtual private server adalah jenis hosting pribadi yang resource-nya hanya dipakai oleh satu user saja, sehingga tidak terpengaruh oleh user lain. Jenis hosting ini memiliki kebebasan untuk mengelola resource yang tersedia dari secara mandiri. Kelebihannya, yang pertama, karena private, resource tidak terpengaruh user lain. Yang kedua, bebas kustomisasi server VPS. Yang ketiga, dapat mengelola banyak akun hosting. Yang keempat, bebas memilih sistem operasi. Yang kelima, harganya terjangkau dibanding server detached. Yang kekurangannya adalah melakukan konfigurasi server sendiri. Yang kedua, perlu memiliki pemahaman teknis tentang server. Yang ketiga, cold hosting adalah hosting dengan resource selayaknya VPS, tapi dengan kemudahan penggunaan seperti shared hosting, tidak perlu memiliki skill teknis dalam mengelola server untuk bisa menggunakan jenis cold hosting. Kelebihannya adalah resource yang tersedia banyak, dapat menampung trafik yang sangat tinggi, full managed oleh penyedia hosting. Yang keempat, tidak perlu mengetahui teknis yang mendalam. Kekurangannya adalah harganya lebih mahal dari VPS dan shared hosting. Yang terakhir adalah WordPress hosting, adalah jenis hosting khusus pengguna WordPress yang spesifikasinya mirip shared hosting. Bedanya dengan server WordPress yaitu hosting dikonfigurasikan secara khusus untuk pengguna WordPress, di mana user akan lebih mudah membangun website dengan beberapa klik. Kelebihannya adalah WordPress hosting. Yang pertama, harga ekonomi seperti shared hosting. Yang kedua, terintegrasi dengan WordPress. Yang ketiga, ramah untuk pemula. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.